Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat pada Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus tahun 2023. Ada dua perikop dalam pembacaan kita. Yang pertama, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, dan yang kedua, penghukuman atas para penindas. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saat, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga mereka menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya,
padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya, segenap bumi. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ada di antara saudara yang tidak pernah merasa khawatir? Pasti tidak ada. Apalagi dalam saat-saat masa sulit seperti sekarang, ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Rasa khawatir sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Bahkan dalam kadar tertentu, rasa khawatir itu diperlukan. Rasa khawatir yang sewajarnya membuat kita mawas diri, berjaga-jaga, dan berusaha untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Kalau kita khawatir gagal usaha misalnya, maka kita akan giat untuk mengelola usaha itu dengan tekun. Kalau kita khawatir akan kesehatan kita, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga misalnya, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan seterusnya. Jadi dalam kadar tertentu, rasa khawatir itu bahkan diperlukan. Rasa khawatir dalam diri bisa menimbulkan rasa mawas diri, tetap berhati-hati dan berjaga-jaga sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Tapi saudara sekalian, kekhawatiran bisa menjadi buruk dan merusak kehidupan tatkala itu terjadi secara berlebihan. Bukan cuma khawatir, tapi juga dikuasai kekhawatiran. Bukan cuma khawatir, tetapi sudah menjadi ketakutan. Takut gagal, jadinya tidak pernah mencoba. Takut kekurangan, jadinya kikir. Takut celaka, jadinya tidak mau pergi kemana-mana. Takut masa depan, lalu orang jadi bunuh diri. Bahkan sering karena kekhawatiran, orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, menimbun harta sebanyak-banyaknya hanya karena khawatir akan masa depan, menindas yang lain yang berbeda dengan dia karena khawatir suatu saat tidak lagi menjadi mayoritas, tidak jadi penguasa lagi, lalu lawan-lawannya ditindas, atau mendiskriminasi orang-orang tertentu karena ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Saudara-saudara, perikop pembacaan kita berbicara tentang perkataan Nabi Habakuk. Situasi yang dihadapi oleh umat pilihan pada masa Nabi Habakuk ini adalah situasi yang ditandai dengan ketidakadilan, kejahatan, kelaliman, penganiayaan, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian, seperti yang diuraikan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Situasi yang bagi siapapun menjalaninya akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Karena penindasan yang dialami Israel, Habakuk mempertanyakan di manakah Tuhan. Habakuk mempertanyakan Tuhan yang tidak cukup tanggap untuk menghentikan kekejaman yang terjadi, untuk melawan ketidakadilan yang dialami oleh Yehuda. Habakuk yang mempertanyakan tentang Tuhan yang membiarkan pasukan Kasdim atau Babel menindas umat yang dikasihinya. Saudara-saudara, sesungguhnya kisah Nabi Habakuk memberikan pelajaran yang sangat baik tentang hidup beriman kepada Tuhan. Penuturan Habakuk kepada Tuhan adalah contoh yang baik bagaimana orang beriman itu berdoa. Di mana doa itu diungkapkan oleh orang yang beriman. Doa orang yang beriman tidak hanya berisi pengaduan, tetapi pujian. Bukan hanya mempertanyakan, melainkan juga mempercayakan. Habakuk senantiasa mengungkapkan imannya kepada Tuhan, kendati ia dan umat sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Justru iman manusia akan diuji melalui saat-saat sulit itu.
karena Tuhan menyambut setiap orang yang hidup oleh iman. Pertanyaan-pertanyaan iman selalu dibarengi dengan penantian-penantian iman. Inilah yang nampak dalam pembacaan kita saat ini. Nabi Habakuk mau tetap setia menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pengaduannya. Habakuk meyakini karya tindak lanjut Tuhan akan berlangsung pada waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan atas Yehuda akan segera nyata dan tidak berlambat-lambat dan tidak akan tertunda. Pentingnya menunggu dengan sabar, karena keselamatan itu pasti akan terjadi. Saudara-saudara, iman tidak berarti percaya tanpa kekhawatiran. Tetapi iman itu lahir dari pergumulan-pergumulan ketika kita mengalami banyak kekhawatiran. Iman yang sesungguhnya berasal dari proses kehidupan yang nyata, dari kekhawatiran, dari ketakutan yang nyata. Lalu lahirlah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Salah satu misteri kehidupan yang sering membuat kita bertanya-tanya adalah, jika Tuhan sungguh penuh kasih dan adil, mengapa Ia mengizinkan rasa sakit, duka cita, dan penderitaan hadir dalam kehidupan? Mengapa Tuhan membiarkan tragedi kemanusiaan dan ketidakadilan terjadi di dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sama diajukan oleh Nabi Habakuk dalam pembacaan kita saat ini. Namun akhirnya Habakuk pun mengakui bahwa kedaulatan Allah sungguh tidak terselami. Bacaan hari ini juga menyebutkan 5 kali kata celaka sebagai kecaman Nabi Habakuk terhadap bangsa Kasdim atau Babel. Alasan kecaman itu tampak jelas. Bangsa Kasdim adalah orang-orang yang korup, penjara, pengambil untung yang tamak, penipu yang curang, perampas berdarah, dan pelaku ketidakadilan, manipulatif dan penghina kehormatan manusia, serta penyembah berhala. Oleh karena itu, walaupun Tuhan memakai mereka untuk membuat Yehuda sadar dan bertobat, namun Habakuk percaya bahwa mereka pun akan menerima hukuman dari Tuhan. Karena itu, Habakuk memilih untuk berdiam diri di hadapan Tuhan sambil menantikan keadilannya. Firman Tuhan saat ini memotivasi kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan berdoa bagi semua penderitaan, ketidakadilan, dan duka cita yang dialami manusia, ketimbang kecewa dan marah kepada Tuhan. Lakukanlah itu sambil memohon tuntunannya, agar kita dimampukan untuk hidup benar di hadapannya. Baiklah kita juga menyadari bahwa semua perbuatan jahat pasti akan menerima balasan yang setimpal pada waktunya. Sebab Tuhan membenci ketidakadilan, keserakahan, kekerasan, penumpahan darah, dan penyembah berhala. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat dan menimbang semua perkara di dunia dengan adil dan benar. Maka berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia bertindak. Imanmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.